Oke, kita mulai saja ya di dalam ini bagian yang pertama, yaitu khususnya ini bagian memahami wanita dari perspektif pria ya. Terus kita baca di dalam buku-buku pernikahan saya, sebetulnya bisa disimpulkan di dalam beberapa topik yang penting itu ya, yang detail-detailnya bisa dikatakan tergantung dari sana gitu. Alkitab kan mengatakan dengan sederhana bahwa kebutuhan wanita itu cinta ya, maksudnya as simple as that. Hai suami kasihilah istrimu ya, hai suami kasihilah istrimu ya, berarti kita bicara tentang cinta kasih ya. Either pakai istilah cinta atau pakai istilah kasih atau pakai istilah cinta kasih, dua-duanya gitu. Kesulitannya waktu kita membicarakan tentang cinta atau bicara tentang kasih atau cinta kasih ini ada ini ya, sudah ada banyak ekspresi gitu yang bikin rumit kan sebenarnya di situ gitu ya. Alkitab itu mengatakan kasih, that's it gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita mau simple, maksudnya laki-laki ya, pertanyaan itu yaitu simple, apakah kita mengasihi cukup atau cukup mengasihi atau kurang mengasihi gitu. Kalau ngomongin tentang ekspresi, ada banyak ekspresi. Misalnya orang bilang tentang ini ya, berbagai macam languages of love dan sebagainya, kalau kita boleh ngikutin dia, berarti kita bicara ekspresi kasih mesti include semuanya ya di dalam hal ini, baik itu perkataan, ada laki-laki yang susah ya saya mengekspresikan cinta lewat kata-kata ya saya, padahal itu juga perlu wanita. Perkataan ya, apalagi kalau perkataannya kasar saya gitu, Pak paling nggak bisa ngomong saya mencintai kamu tapi perkataan kasar ya, nggak nyambung ya saya dalam hal ini. Tapi juga pemberian ya. Pemberian itu maksud saya adalah pemberian materi ya, of course gitu. Gak harus selalu uang, tapi materi maksudnya gitu. Jangan diganti dengan pemberian yang lain. Pelayanan ya. Lalu menyediakan waktu ya. Lalu sentuhan deh atau keintiman, sorry ya tulisannya jelek. Kalau kita bisa cover nih ya 55 itu ya, harusnya sih cukup gitu. Harusnya cukup. Perkataan yang kalau Alkitab kan mengatakan janganlah perkataanmu itu hambar gitu ya. Memang itu bukan khusus hanya untuk pria ngomong sama wanita, bukan. Ini prinsip universal ya. Janganlah perkataanmu itu hambar. Lalu waktu di situ dikatakan enggak hambar itu maksudnya apa sih? Jawabannya jelas, yaitu lawan katanya hambar itu penuh cinta kasih maksudnya gitu. Perkataan yang hambar itu adalah perkataan yang keluar tanpa kasih. Itu jadi perkataan yang hambar ya, atau even jadi pedes malah gitu ya. Kalau kasar jadi pedes, jadi menyakiti dan sebagainya. Jadi mengekspresikan cinta kasih di dalam perkataan, di dalam pemberian, ya, di dalam pelayanan, di dalam menyediakan waktu, di dalam sentuhan, intimasi. Orang seringkali bilang itu saya, kebutuhan laki-laki itu punya kebutuhan seks ya di dalam waktu dia menikah dan sebagainya. Sebetulnya perempuan itu juga nggak kalah besar sebetulnya di dalam kebutuhan seks, intimasi dan sebagainya ya. Kita sangat salah mengerti kalau seperti seolah-olah yang lebih bernafsu itu seperti kayak selalu apa itu laki-laki terus perempuan itu kayaknya lebih stoik gitu kan ya, lebih bisa self control, tahan diri dan sebagainya. Itu nggak do justice terhadap ini kebutuhannya wanita sebetulnya. And therefore kita mesti menekankan bagian itu juga ada hugs and kisses itu perlu gitu saya untuk ini despite regardless kita laki-laki ini romantis atau barok atau klasik atau impresionis itu urusan lain, itu problemnya kita gitu, tapi tetap bahwa perempuan itu perlu kebutuhan itu gitu. Perkataan, pemberian, pelayanan, menyediakan waktu, sentuhan ya. Yang kedua ya simple ya, yaitu kita membicarakan tentang perhatian ya. Sedikit agak beda gitu, tapi sebetulnya ini sudah cover everything ya. Kalau kita mau ini might nggak cover everything 5 ini ya, mungkin bisa ditambah, tapi ini kita percaya cover everything gitu. Karena itu Alkitab juga mengatakan hai suami kasihilah istrimu gitu. Kebutuhan perempuan di dalam kebutuhan perempuan yang bisa dihayati oleh laki-laki di dalam hal ini ya, yaitu kebutuhan untuk diperhatikan ya. Lawan katanya simple saya, lawan katanya itu cuek gitu.
Ya kita laki-laki itu banyak cuek ya, so, memang ya banyak cuek. Waktu kita cuek kita bisa justify ourselves, kita bilang bukan karena kita nggak mengasihi, bukan karena kita nggak memperhatikan, tapi kita simply memang ya lain cara mikirnya gitu. Kita mungkin memperhatikan dengan memberikan solusi lah atau apa gitu di dalam persoalannya wanita. Kita mungkin memperhatikan dengan kasih uang belanja, tapi bukan itu maksudnya perhatian gitu. Perhatian yaitu mementingkan ya wanita itu sebagai yang penting di dalam kehidupan kita. Mungkin memahami cuek sederhana lah ya, lebih gampang gitu ya. Ini tinggal dibalik gitu. Perhatian deh. Dan kita nggak bisa waktu kita kurang perhatian dan sebagainya, kita nggak bisa justify ourselves dengan mengatakan kayak perempuan kok seperti kayak terlalu kekanak-kanaan, masih perlu perhatian dan sebagainya. Bukannya dia grown up lady sudah nggak seperti anak-anak perlu diperhatikan, nggak nyambung kayak gini. Makin kita ngomong kayak begini, makin kita nggak ngerti sebetulnya gitu bahwa perempuan itu perlu perhatian deh, perlu atensi. Perempuan bicara terus kita nggak dengerin, itu merusak pernikahan actually gitu. Makanya kita mesti belajar untuk memperhatikan itu, termasuk mungkin memperhatikan hal-hal yang menurut kita nggak perlu terlalu diperhatikan. Saya tuh lahir di keluarga yang nggak terlalu peduli sama hari ulang tahun, for some reason ya. Tapi istri saya itu dari keluarga yang celebrate setiap hari ulang tahun gitu. Jadi buat dia itu penting sekali gitu. Buat saya ngikuti aliran semua hari sama saja gitu ya. Tapi dia ngikutin aliran sama-sama dari tulisan Paulus ya. Ada hari-hari khusus gitu. Paulus kan bilangnya hendaklah setiap orang yakin masing-masing gitu, dirinya gitu. Tapi kalau kita melihat dari perspektif ini ya, perspektif cinta atau perspektif kasih ya, kita belajar untuk memberikan perhatian. Mungkin hal-hal yang untuk kita nggak terlalu perlu gitu, tapi kita belajar untuk memberikan perhatian, karena itu termasuk salah satu kebutuhan wanita. Yang berikutnya, kita membicarakan tentang perlindungan. Dan perlindungan ini maksudnya bukan cuma sekedar malam-malam kok ada suara lu berani keluar bawa tongkat baseball gitu maksudnya, atau kalau setiap kali ada kecoa atau tikus pasti lu yang maju gitu. Atau mesti sok berani waktu di kebun binatang ada singa lepas dan sebagainya gitu. Perhaps bukan cuma itu, tapi juga perlindungan terhadap hal-hal yang sifatnya mungkin lebih bukan kebahayaan fisik gitu, tapi juga kebahayaan yang mengancam secara jiwa gitu. Misalnya seorang laki-laki itu expected itu diharapkan untuk bisa melindungi anak-anak juga daripada bahaya kerusakan moral ya. And therefore kita apalagi Kristen kita menekankan ini pentingnya spiritual leadership seperti kita sering kali ngomong gitu. Laki-laki sebagai kepala keluarga dia mesti menjadi orang yang paling rohani, orang yang paling saleh di antara keluarganya ya. Karena kalau dia bukan menjadi yang paling saleh, apalagi dia menjadi yang paling sekuler misalnya gitu ya, dia nggak mungkin bisa melindungi daripada pencobaan, daripada serangan iblis. Gimana mau melindungi? Oh, dia sendiri sekuler, dia sendiri nggak tertarik dengan ini, dengan hal-hal rohani. Ini bukan cuma bicara tentang machismo secara otot atau fisik ya, karena nggak semua orang train ke arah sana. Tapi kita bicara tentang perlindungan yang sifatnya holistik, maksudnya semuanya gitu. Perlindungan termasuk terhadap bahaya-bahaya spiritual. Kalau kita gagal melakukan bagian ini, kita laki-laki gagal, ya kita sulit untuk memberikan perasaan aman yang berikutnya ya, rasa aman, keamanan, kepastian, keamanan bukan hansip ya maksudnya rasa aman gitu maksudnya, security ya, kalau bahasa Inggris ngomongnya lebih enak gitu, atau kepastian, to certain extent ya, kepastian ini termasuk di dalamnya juga. Kita laki-laki bisa memberikan ini bimbingan yang jelas gitu ya. Banyak laki-laki itu indecisive actually. Indecisive itu sangat nggak bisa diterima oleh perempuan gitu.
sangat nggak bisa diterima gitu, karena itu sangat melelahkan dan itu nggak memberikan kepastian, nggak memberikan keamanan. Akhirnya orang berasa seperti kayak berjalan di dalam ketakutan, apalagi kalau kita sendiri juga laki-laki ketakutan juga gitu. Laki-laki ketakutan terus istrinya yang mesti berani, bagaimana? Kita sendiri ketakutan, kita menimbulkan ketakutan juga di dalam diri orang lain. Saya mau mengaitkan ini di dalam pernikahan Yesus dengan jemaatnya ya. Yesus itu memberikan kepastian di dalam jaminan keselamatan kan, betul kan saya? Kita akan pasti selamat gitu. Di dalam Yesus dia memberikan jaminan kekal keselamatan gitu. Mempelai laki-laki itu memberikan kepastian. Dia nggak bicara kira-kira gitu. Dia nggak bicara nggak tahu ya, saya kurang tahu loh, lu bakal nggak kayak gitu. Yesus memberikan kepastian ya. Memang kita ini bukan Tuhan, saya. Laki-laki itu bukan Tuhan. Laki-laki nggak bisa memberikan kepastian seperti Tuhan memberikan kepastian, tapi kita bisa memberikan kepastian di dalam anugerah Tuhan. Maksudnya memberi kepastian yang kita terima dari Tuhan. Despite kekurangan kita, despite ketidakkompletan kita, despite ketidaksempurnaan kita belajar untuk memberikan kepastian seperti Yesus sang mempelai laki-laki itu juga memberikan kepastian di dalam kehidupan mempelai perempuan, yaitu jemaat. Mengayomi gitu ya, saya, menenangkan. Kalau laki-laki itu gampang panik, saya, terus kita expect apa perempuannya jadi gitu ya. Perempuannya mesti tenang gitu. Perempuan itu by nature kan lebih gampang panik ya gitu ya, maksudnya. Saya nggak mau stereotyping gitu, juga nggak mau seksis atau seksis ya, tapi ini maksudnya pembicaraan umum lah, saya. Perempuan kan lebih gampang khawatir, lebih gampang panik, lebih gampang emosi, lebih gampang terprovok dan sebagainya. Tapi kalau kita laki-laki jadi gampang terprovok, gampang panik, gampang dan sebagainya. Terus kita harap perempuannya jadi gimana, saya? Yang tenangin kita gitu, jangan terlalu buru-buru gitu misalnya. Kan jadi kebalik semua role-nya gitu. Jadi laki-laki mesti bisa memberikan perlindungan, memberikan keamanan, memberikan kepastian supaya ya wanita bisa betul-betul jadi wanita. Waktu dia diberikan keamanan, rasa aman dari laki-laki. Yang berikutnya yaitu apresiasi, acknowledgement, admirasi, pujian. Intinya ini ya, saya, kebutuhan untuk tahu bahwa dia itu penting di dalam keluarga, bahwa dia itu dibutuhkan di dalam keluarga. Itu penting sekali untuk ini ya, untuk wanita. Dan sekali lagi saudara nggak bisa membenarkan diri atau criticize bagian ini seperti kayak perempuan tuh jadi gila pujian lah, atau sombong, atau kita pakai istilah teologi ya, even teologi reform kita bilang, bukankah kamu harus tahu bahwa true acknowledgement itu datang daripada Tuhan gitu, misalnya gitu ya. Kalimat kayak gitu tuh nggak ketemu, saya nggak ketemu untuk ini, untuk kebutuhan wanita gitu. Tuhan memang yang acknowledge, tapi Tuhan juga bisa acknowledge melalui pasangan actually ya. Tuhan acknowledge kehidupan perempuan, Tuhan yang appreciate ya, Tuhan yang memberikan pujian, tapi Tuhan juga bisa memberikan pujian melalui manusia kan ya. Nah, kembali poin ini ya. Saya mau ngomong adalah kita nggak bisa selalu lempar ya, kamu kan harusnya dapat itu daripada Tuhan. Maksudnya tuh ngomong kalimat ini jadi nggak usah lewat saya gitu. Misalnya saya, carilah cinta kasih dari Tuhan gitu ya, jangan dari saya ini manusia berdosa. Carilah perhatian dari Tuhan. Tuhan itu adalah gembala yang baik. Saya ini bukan. Jadi carilah perhatian dari Tuhan. Saya sih orangnya cuek. Jadi perhatian datang dari Tuhan, bukan dari saya. Carilah perlindungan dari Tuhan dan carilah rasa aman dari Tuhan. Kayak gini sudah jangan nikah lah gitu. Sudah jangan nikah gitu. Biarin dia jadi suster, nikah sama Tuhan gitu. Kan semuanya dari Tuhan gitu kan ya. Tapi kalau kita nikah, ya Tuhan akan kasih dia ini semua ya. Tuhan akan kasih. Yang kasih Tuhan, tapi kasihnya melalui suaminya gitu. Termasuk salah satunya maksudnya. Gak harus cuma suaminya. Suaminya pasti bukan agen tunggal, tapi salah satu channel yang akan dipakai Tuhan untuk memberikan ini, ya suaminya pasti gitu. Kalau bukan suaminya siapa? Suami orang lain. Apresiasi, admirasi. Kita masih bangga dengan ini, dengan istri kita, dengan anak kita, ya dan sebagainya. Kebanggaan itu penting gitu. Ada laki-laki yang terganggu sama istrinya karena dia nggak bisa bangga sama istrinya, karena istrinya kurang pakai make up atau apa gitu ya.
terlalu natural waktu ini pergi bareng ketemu partner dagang lah atau apa gitu, dianggap kurang presentable dan sebagainya gitu. Karena ada kebutuhan itu gitu. Dia perlu bangga, maksudnya laki-laki perlu membanggakan istrinya, dan istri juga sebetulnya mempunyai kebutuhan itu juga gitu. Kebutuhan itu di admire ya. Waktu sudah baca dalam Kejadian 2 ya, itu kalimat pertama yang keluar daripada mulutnya Adam kan actually itu ya, admiration. Coba kita baca bagian itu ya, bagian yang terkenal itu ya, yang saya percaya kita semua sudah hafal. Kejadian pasal 2 ya, Genesis. Coba kita baca bagian ini ya. Lalu berkatalah manusia itu, yaitu Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itu waktu Tuhan Allah membawa perempuan itu kepada Adam ya. Ada kebanggaan gitu ya, saya ada admirasi, ada kekaguman gitu di dalam diri Adam terhadap Hawa pada mulanya. Tapi waktu dosa masuk, saudara melihat itu sama sekali kacau ya bagian itu gitu. Nggak ada lagi admiration gitu, nggak ada saling admire itu nggak ada lagi saya bagian itu, betul-betul nggak ada gitu. Yang berikutnya saya wanita kebutuhannya dimengerti, being understood, dimengerti dengan bijaksana kalau kita mau tambahin ya. Bersamaan dengan itu juga kebutuhannya adalah kehormatan atau honor bahasa Inggris ya, kehormatan. Dihormati ya. Sebetulnya kehormatan di sini bahasa Indonesia sudah tahu bedanya. Respect sama honor kan agak sedikit lain ya. Tahu nggak sudah bedanya gitu. Maksudnya ini di dalam pengertian perempuan itu mesti di honor gitu. Honor ya. Bukan di respect. Sudah bisa bedain nggak respect sama honor ya? Ya, anak kecil itu ya, anak masih kecil ya. Kita nggak respect sama anak kecil saya. Dia harus respect orang tua, betul kan ya? Orang tua nggak respect anak kecil, kebalik kan saya. Tapi kita honor gitu maksudnya. Honor, ini makhluk yang lemah yang masih kecil ya. We have to honor gitu namanya. Itu honor mungkin. Honor itu nggak berbenturan sama ordo sama sekali saya gitu. Nah perempuan itu kita nggak bicara laki-laki respect istrinya bukan, tapi honoring maksudnya honoring. Itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Mungkin menghargai ya lebih cocok ya gitu. Menghargai maksudnya, menghormati di dalam pengertian menghargai, honoring gitu ya dalam hal ini. Yang nggak honoring itu ya apa ya lawan katanya, menghina gitu misalnya ya, melecehkan gitu misalnya ya, itu nggak honoring namanya gitu. Ya dan kita ordo di atas itu bukan menunjukkan di atas waktu kita melecehkan, itu sama sekali bukan jalan Alkitab. Justru kalau kita ordo di atas ya. Kita itu karena di atas kita bisa honoring yang di bawah gitu. Itu the privilege of orang yang ada di atas gitu maksudnya. Secara ordo maksudnya. Ya. Kita itu honoring our children gitu. Lalu our children itu belajar untuk respect, menghormati orang tuanya gitu. Memang pakai istilah honor juga sih ya. Ya bahasa Inggris kadang-kadang agak kecampur-campur gitu. Tapi maksud saya adalah kalau kita mau sedikit membedakan respect perhaps ya, menghormati dalam pengertian yang ada kaitan dengan ordo dan itu yang dibawa kepada yang di atas, tapi honoring itu nggak selalu harus yang dibawa kepada yang di atas, bisa yang di atas kepada yang di bawah juga gitu. Honoring in the sense of treasuring gitu loh maksudnya saya tahu ya treasuring apa? Menghargai itu treasure gitu apa ya? Menghargai ya cocok ya treasure kan ini apa sesuatu yang berharga gitu, menghargai ya. Memperlakukan sebagai sesuatu yang berharga itu namanya menghormati. Dasarnya itu 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7 ya. Coba kita baca bagian ini. Saudara kalau ada bahasa Inggris kita juga boleh baca versi bahasa Inggris. Itu menarik perbedaan terjemahannya. Saya mau combine ya dua-duanya gitu. Tapi saya baca bahasa Indonesia terlebih dahulu. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Nah ini loh, hormatilah ya, ada honoring tadi, hargailah ya, honor. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Saudara perhatiin ya,
laki-laki yang nggak honoring istrinya, itu Tuhan nggak dengar doanya. Kalau menurut ayat ini, gitu. Nggak peduli sampai jengkang-jengking lah pakai puasa-puasa. Kalau kita nggak honoring, kita ini makhluk yang lebih lemah, ya itu Tuhan nggak dengar doa kita, gitu. Ini berarti apa sih? Ada kaitan antara relasi kita ke atas dengan relasi kita ini ya ke bawah khususnya gitu. Ini kan bicara tentang kaum yang lebih lemah ya. Weaker vessel ya bahasa Inggris ya. The weaker vessel gitu. Perempuan itu makhluk yang lebih lemah, yang lebih rentan, dan karena lebih rentan kita mesti honor. Nah, bahasa poin ini ya. Kalau dunia itu kan kita justru takut menghormati orang yang powerful gitu kan ya. Orang powerful kita takut-takut, kita nggak berani kita sembah-sembah dan sebagainya. Orang-orang yang lemah kita injek, kita hina, kita ludahin dan sebagainya. Ini pakai bahasa hiperbol maksudnya gitu. Tapi kalau Alkitab bilang justru karena mereka itu lebih lemah, kaum yang lebih lemah, maka kita mesti extra care gitu. Ya. Ibaratnya ini satu barang yang gampang pecah gitu ya, soalnya mesti dibawanya itu hati-hati gitu. Barang yang gampang pecah dan mahal luar biasa, di take care, dibawa hati-hati gitu. Ini bukan bola yang bisa dilempar-lempar, membal lagi bukan gitu. Ini satu barang yang breakable gitu. Well, istri bukan barang lah ya for sure gitu. Ini cuma ilustrasi saja. Gitu. Tapi kalau sudah combine dengan bahasa Inggris ya, coba sudah perhatikan dengan bahasa Inggris di sini ya. 3 ayat berapa tadi? 7 ya. Bahasa Inggris ini KJV pakai lain lagi ESV ya. Kalau saudara baca ESV misalnya yaitu apa? Apa? Oh, bukan yang honornya sama ya. Yang sebelumnya yang saya tertarik justru. Iya, exactly. Apa sebelumnya? Kata kerjanya apa? Live with your wife in understanding way, ya. Menarik ya, saya. Bijaksana itu maksudnya gitu. Hidup dengan bijaksana bersama dengan istri itu maksudnya. Hiduplah dengan penuh pengertian, gitu ya, kira-kira kalau terjemahan bebas gitu. Laki-laki yang nggak penuh pengertian dengan istrinya, apalagi sudah nggak penuh pengertian malah minta dimengerti lagi. Itu jadi kacau, saya nggak bisa kayak begini, nggak bisa jadi laki-laki akhirnya gitu. Ya, menurut Petrus kebutuhan perempuan itu adalah dimengerti. Saudara nggak bisa bilang saya juga punya kebutuhan dimengerti. Ya kalau gitu saudara jadi perempuan aja gitu. Maaf ya kalimat ini agak kasar gitu. Saya juga perlu dimengerti. Ya lu perempuan aja kalau kayak gitu. Jadi bagaimana gitu? Tuhan ciptain kita laki-laki. Laki-laki mesti lebih banyak mengerti daripada perempuan. Kalau enggak saudara bukan laki-laki. Laki-laki terus mau dimengerti. Ya, dia laki-laki atau apa sih sebenarnya gitu? Kalau laki-laki ya dia harus lebih bisa hidup dengan penuh pengertian terhadap yang lebih lemah menurut Petrus gitu ya. Menurut Petrus ini ada kaum yang lebih lemah. Jadi kita mesti lebih banyak mengerti dia karena dia lebih lemah gitu misalnya. Yang lebih kuat itu nggak terlalu perlu pengertian. Tapi kita kan kebalik kan kebalik gitu. Kita sangat mau mengerti orang yang di atas kita. Karena kita takut kalau kita nggak mengerti dia, ntar kita dipecat gimana gitu lah kira-kira gitu kan ya. Ntar kalau kita nggak dapat jalan, nggak dapat akses bagaimana, kita mesti baik-baik mengerti orang yang di atas kita. Kalau menurut Alkitab terbalik, kita justru mesti mengerti orang-orang yang di bawah, orang yang di atas itu kita nggak perlu terlalu mengerti. Mereka yang harus ngerti kita gitu. Orang yang ordunnya di atas kita maksudnya ya. Sekarang Tuhan kan paling mengerti kita kan ya, betul kan ya? Setan ya, kita ini ya, saya, saudara, kita lebih ngerti Tuhan atau Tuhan lebih ngerti kita? Yang mana? Tuhan lebih ngerti kita kan ya? Sekarang saya tanya, Tuhan di atas atau di bawah? Di atas sih kita kan, bener kan? Yang di atas lebih ngerti yang di bawah, gitu. Ini prinsip Alkitab gitu. Tapi kalau saudara di atas, saudara mau yang bawah selalu ngerti saudara. Saudara bukan di atas, saudara orang di bawah berarti gitu. Kalau saudara nikah ada perempuan, istri, saudara minta dia mesti ngerti terus. Ya saudara bukan suami, saudara istrinya dia yang suami kalau kayak gitu. Karena kita minta dimengerti terus. Kalau kita baca Alkitab sebetulnya jelas sekali gitu ya, nggak ada yang nggak jelas di sini, semuanya jelas gitu. Ya, jadi kebutuhan wanita apa dimengerti gitu ya. Live with your wife in understanding way. Kamu yang mengerti, coba mengerti istrimu karena dia perlu dimengerti. Itu namanya bijaksana gitu. Hiduplah dengan bijaksana. Laki-laki yang bijaksana itu mengerti istrinya gitu. Mengerti kebutuhan istrinya termasuk juga salah satunya adalah kebutuhan dimengerti itu tadi.
dan menghormati ya, menghargai, honoring ya, seperti di sini. Giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. Ya, bahasa KJV, bahasa lama. Coba tuh bacain yang ESV apa? Showing honor to the woman as the weaker vessel. Ya, show honor ya ngomongnya. Showing Showing honor honor. ya. Tunjukkan bahwa kamu itu menghargai, showing honor ya. Menghargai ya, jangan menindas, jangan menginjak-injak, jangan melecehkan dan sebagainya gitu. Ya, lawan katanya yaitu kehormatan. Yang terakhir perhaps ya, yaitu kebersamaan ya, kebersamaan bukan cuma di dalam pengertian togetherness, tapi ini loh saya, partnership, fellowship ya, very special particular communion maksudnya ya, kebersamaan. Istri itu bukan nggak bisa mengerjakan sendiri saya, for sure itu makhluk yang sangat kuat ya, perempuan itu. Tapi dia perlu kebersamaan. Nah, kita laki-laki aja juga perlu kebersamaan kan saya. Kita itu kadang-kadang kesepian. Kita perlu perempuan hadir di dalam kesulitan kita, vice versa juga. Maksudnya dia akan merasa left alone gitu kalau dia mesti mengerjakan semuanya sendiri. Sekali lagi saya, bukan karena dia nggak bisa gitu, bukan. Tapi karena dia perlu kebersamaan gitu. Kebersamaan yang termasuk bahkan hal-hal yang perhaps untuk kita laki-laki rada ridiculous gitu ya. Sampai milih pensilnya anak pun masa harus tanya suami. Tapi perlu kebersamaan, itu perlu gitu. Dia bukannya nggak bisa pilih sendiri. Pasti bisa pilih sendiri, soalnya gampang sekali itu gitu. Tapi dia mau sudah terlibat gitu loh. Maksudnya ini keterlibatan laki-laki itu penting. Tapi kalau sudah kaitin sama tadi ya, cuek tadi gitu kan. Kita kan anggap ya kalau genteng bocor, kasih tahu saya pasti terlibat tuh genteng bocor gitu kan ya. Tapi kalau urusan pensil warnanya anak, masa ya saya mesti terlibat sih gitu. Urusan sepele kayak begini gitu. Terus kita mulai bikin prioritas mana sepele, mana nggak sepele, mana yang penting. Akhirnya nggak ketemu sama perempuan gitu. Karena perempuan punya kebutuhan kebersamaan, bukan masalah pensil warnanya, saya bukan gitu. Bukan masalah hal trivialnya, bukan. Tapi kebersamaannya maksudnya gitu. Kebersamaannya itu. Actually pensil warna is just a tool gitu misalnya, can be pensil warna, can be anything yang lain. Tapi kebersamaannya itu yang penting maksudnya. Orang mengatakan di dalam pernikahan ya, waktu perempuan itu kehidupannya bermasalah ya, itu sebenarnya menunjukkan laki-lakinya ada masalah gitu. Saudara boleh nggak setuju ya bagian ini gitu. Pernikahan itu always start dari laki-laki actually gitu. Of course, laki-laki nggak bisa bertanggung jawab terhadap semua tanggung jawabnya perempuan ya, nggak bisa pasti gitu. Ada tanggung jawabnya perempuan yang harus dia tanggung jawab sendiri di hadapan Tuhan pasti gitu. Tapi terutama itu yang dituntut itu adalah laki-laki pasti gitu. Kalau saudara nggak seneng dengan kalimat ini, sekali lagi, saudara nggak harus menikah. Kalau laki-laki nggak menikah, ya dia jadi istrinya Tuhan Yesus kan, betul kan? Still in the perempuan, nangkep gak saya poinnya? Semua manusia yang percaya kan istrinya Tuhan Yesus kan ya. Kalau saudara nggak mau memainkan peran suami, nggak apa-apa, jangan nikah. Saudara jadi istrinya Tuhan Yesus kok gitu loh maksudnya. Serius ini maksudnya ya. Kita kan perempuan, laki-laki terhadap Tuhan Yesus itu kita female, dia male gitu. Kalau saudara maunya menghayati keperempuanan, ya sudah jadi jangan nikah gitu. Tapi once kita nikah, peganglah role laki gitu. Jangan nikah terus masih pegang role perempuan gitu. Bagi yang laki ya maksudnya ya. Karena itu sangat-sangat nggak bertanggung jawab gitu, karena kalau kita lihat Alkitab nggak begitu ceritanya. Cara pengkomunikasiannya bagaimana ya Pak? Maksudnya kalau kayak seperti ini kan, apakah misalnya kayak contohnya seperti ini misalnya istrinya yang ikut seminar seperti ini, PA seperti ini, sedangkan misalnya laki-lakinya yang belum percaya atau mungkin yang nggak tahu atau nggak kesempet belajar atau gimana, cara penyampaiannya kan kalau ngomong langsung seolah-olah kita mendominasi atau kalau nanti akhirnya jadi pasif agresif dan itu menyebalkan sekali. Thank you Kak. Ya oke, memang ya inilah ini problem klasik lah. Makanya saya itu takut sama ini PA wanita gitu, maksudnya apa? Bukan takut sama PA wanita nih, saya tuh takut PA wanita nggak ada PA pria gitu loh. Ini kacau loh kayak gini nih. Makanya saya bikin ini sebetulnya gerakannya itu mau ke sana gitu, tapi tetap aja yang datang wanita juga banyak.
Ada si pria, saya ngomong pria gitu. Saya juga khotbah untuk diri sendiri, adalah pria yang datang di sini yang mau belajar gitu. Cuma kalau nggak ada ini ya, nggak ada teguran untuk pria gitu, yang masuk bagian gini wanita yang dengar wanita lagi gitu, ntar bagiannya wanita mesti gini terhadap pria. Tapi prianya nggak pernah dengar bagaimana dia terhadap wanita gitu. Memang akan pincang, akan sulit sekali gitu. But saya still memberikan kemungkinan kalau wanita dengan ini ya, dengan rendah hati, bukan dengan otoriter gitu, tapi dengan rendah hati bisa menyampaikan poin gini loh. Waktu kita bicara firman Tuhan ya, itu laki-laki mesti dengar, ini otoritasnya dari Tuhan gitu. Ya. Maksudnya kita mesti perempuan, saya ngomong ke perempuan ya. Perempuan mesti minta kuasa dari Tuhan waktu dia bicara, itu otoritasnya bukan dari perempuan gitu, tapi itu dari Tuhan gitu. Dan kalau dari Tuhan, laki-laki pun harus dengar gitu. Saya khotbah hari Minggu di sini, pasti lebih banyak orang, bukan lebih banyak, pasti waktu khotbah pasti ada banyak orang tua lebih tua dari saya tuh ya, yang jauh lebih tua dari saya, pasti ada dong ya. Tapi mereka harus dengar kan ya. Saya bukan datang dengar karena apa? Saya PhD in teologi, bukan itu. Lu harus dengar ini firman Tuhan. Saya nggak peduli lu umur lu berapa gitu. Saya nggak lihat kamu muda tua, apa lahir di mana, even mungkin gelar lebih tinggi dan saya nggak peduli. Ini otoritas firman Tuhan, silakan dengar gitu. Maksudnya prinsip yang sama kita bisa hayati perempuan ya. Bicara ini otoritas firman, bukan ini otoritas, bukan itu ya pasti ya. Tapi saudara keyakinan di dalam hati waktu kita bicara itu otoritasnya Tuhan yang bicara gitu. Kalau dia menolak ya, Yesus bilang sesungguhnya mereka bukan menolak engkau tapi menolak aku. Serius loh ini. Kalau perempuan bicara firman Tuhan ya, laki-laki menolak, dia bukan menolak istri, menolak perempuan. Dia menolak Tuhan sebetulnya gitu. Nah gimana saya kembangin ini gitu kan ya, ya itulah kita mesti bergantung kepada Tuhan supaya jangan waktu kita ngomong kita dikuasai oleh kedagingan kita, tapi benar-benar itu kuasa Tuhan gitu. Dan orang itu sebetulnya kalau hati nuraninya nggak bebal ya, dia itu bisa bedain ini suara keluar dengan otoritas Tuhan atau ini keluar dari kedagingan saya sendiri gitu. Ya, saudara juga bisa dengar dong di dalam keseharian, gak usah suami, gak usah istri, orang yang bicara dari otoritasnya sendiri atau orang yang betul-betul bersih dia bicara dari otoritas Tuhan. Saudara bisa bedain dong yang ada maksud tertentu untuk keuntungannya sendiri. Saya memang betul-betul pure bicara untuk kebaikan saudara. Saudara harus bisa bedain dong kayak gitu. Maksudnya ini ngomong ke laki-laki sekarang, kita juga harus bisa bedain kalimat itu ya. Kalau betul prinsip firman Tuhan, kita mesti belajar taat gitu. Saya terapkan prinsip ini juga di dalam ini di dalam apa? Misalnya rapat diaken dan sebagainya ya. Kita hamba Tuhan, kita kan ordup di atas gitu kan ya. Tapi kalau diaken ngomong sesuatu yang prinsip firman Tuhan, kita harus selalu dengar gitu. Ini nggak taken for granted loh saya kayak begini. Karena ada hamba Tuhan yang sensitif kalau diakennya ngomong. Dia pikir dia yang di atas, kayak lu kok ngatur-ngatur, gue kan yang paling atas, gue kan kepala sidang. Ini paranoia hamba Tuhan kayak begini paranoia gitu. Gak bisa dengar dari bawah sama sekali. Dia selalu harus yang dari atas karena dia di atas nggak boleh, ibaratnya nggak boleh didikte dari bawah gitu. Ini berarti dia nggak mengakui ada otoritas firman Tuhan yang mungkin melalui orang lain, termasuk melalui orang yang ordonnya di bawah gitu. Otoritasnya dari Tuhan lewat orang lain yang di bawah. Bisa loh kayak begitu kan ya. Kita mesti membuka kemungkinan untuk itu gitu. Di dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan ini rumah tangga dan sebagainya. Kalau kita nggak paranoia ya. Saya pikir hidup lebih ini ya, lebih ada kebahagiaannya gitu. Karena kita bisa dengar suara Tuhan dari mana saja. Kalau itu betul-betul suara Tuhan. Maksudnya perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada lagi mau tambahin? Ya. Yang pertanyaan yang ya. Wanita yang pria mengambil tanggung jawab tentang kesalahan misalnya ya. Ya. Tapi seringkali itu yang terjadi adalah wanita itu seringkali ingat selalu kesalahan yang ya bahkan sudah kita akui gitu kan, dulu sekali yang bahkan kita sudah lupa lagi itu gimana ya sikap kita sebagai itu seringkali begitu ya, entah cuma saya doang entah. Ya, makasih ya. Ini bukan ungkit-ungkit ya, ini bukan ungkit-ungkit ya. Kalau bukan ungkit-ungkit apalagi dongkrak-dongkrak maksudnya. Coba dong perempuannya jawab gimana nih menanggapi kayak begini. Perempuan ini ya lebih nyimpen gitu kayaknya ya. Tapi laki-laki yang nyimpen juga banyak loh sebetulnya gitu. Ada perempuan kalau marah selesai, benar-benar selesai, dia buka lembaran baru.
Ada laki-laki yang jadi kayak perempuan, malah nyimpennya lama gitu. Gimana kayak gini ya? Saya pikir bukan masalah perempuan laki-laki di sini, tapi masalah kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, terus kemudian kita belajar mengampuni. Kita boleh masih ingat, boleh gitu. Tapi waktu kita ngomong sudah nggak sakit lagi gitu. Ada beda ya, saya orang ingat waktu ngomong sudah kayak bisa menertawakan gitu. Sudah lewat, saya sudah mengampuni. Ini cuma lucu-lucuan aja sih gitu. Tapi ada orang waktu ngomong mulai jadi passionate gitu, mulai jadi tangannya gemeter waktu ngomong kalimat itu gitu. Wah ini berarti belum selesai kayaknya urusannya gitu. Ya, jadi maksudnya poin saya adalah kita timbang lagi lah waktu dia ngomong itu, dia ngomongnya dengan isi going atau dia masih belum selesai. Kalau belum selesai berarti dia masih belajar mengampuni gitu. Kita sudah mengaku dosa ya, Allah adalah setia dan adil gitu, dan dia mengampuni dosa kita meskipun istri kurang setia dan kurang adil. Allahku setia dan adil, saya sudah di dalam pengampunan Tuhan gitu. Ya istri ya harap dia bisa mengampuni, juga bisa participate di dalam divine life, kehidupannya Tuhan. Bagian ini penting juga saya karena PA malam ini kan bukan cuma bagaimana wanita supaya meyakinkan pria mesti mengerti apa yang menjadi kebutuhan wanita gitu. Tapi saya sengaja pakai istilah kebutuhan karena ya yang betul-betul dibutuhkan wanita itu apa sih? Saya mesti tepat menaruh firman Tuhan itu untuk siapa gitu. Ya. Saya dulu punya teman saya di Jerman, dia bilang ayat firman Tuhan bilang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Habis itu dia mau pinjam uang saya. Kasihlah sesamamu, ya itu betul, itu firman Tuhan memang. Kasihlah sesamamu ya seperti dirimu sendiri. Sesamamu itu ini mau pinjam uang sekarang gitu. Iya kacau kayak gini gitu ya. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Tapi firman Tuhan dia pakai untuk orang lain. Ini maksudnya kita waktu bicara kebutuhan wanita kita bisa kacau saya di sini gitu. Waktu wanita menghayati bagian yang pertama tadi ya, itu sebetulnya untuk pria. Tapi kita wanita terus ngomongin itu terus gitu di hadapan pria, akhirnya jadi kacau gitu. Sekarang makanya mesti ada bagian kebutuhan wanita yang untuk wanita ini juga bukan terlalu menjadi urusan laki-laki. Gitu. Kebutuhannya wanita bukan ini bukan sama sekali lain dengan yang ini. Ini adalah kebutuhan wanita untuk yang perlu didengar pria gitu. Tapi kebutuhannya wanita untuk wanita bukan ini list. Karena kalau kebutuhan wanita untuk wanita saya kasih list ini, sudah nanti jadi orang-orang yang egois. Jadi orang-orang yang membenarkan diri sendiri dan itu akan menghancurkan. Kebutuhan wanita yang pertama ya untuk wanita itu adalah wanita mesti belajar untuk punya hati yang luas. Karena wanita itu sangat-sangat rentan dikuasai oleh perasaan like and dislike. Punya hati yang luas ya, termasuk tadi ya kalau nyambung pertanyaan tadi ya. Itu praktek mengampuni itu sangat-sangat penting saya. Saya sudah pernah bahas ya di bagian yang tentang pernikahan dan sebagainya. Mungkin salah satu latihan rohani paling baik untuk pria itu adalah minta maaf saya gitu. Laki-laki itu nggak terlalu persoalan mengampuni harusnya ya. Kecuali laki-laki yang kayak wanita gitu ya. Tapi laki-laki kalau dia laki-laki biasanya nggak terlalu ada persoalan mengampuni gitu. Tapi dia ada persoalan minta maaf saya. Betul-betul ada persoalan minta maaf karena pride-nya itu saya luar biasa besar. Laki-laki gitu. Tapi sebaliknya ya, perempuan ya itu mungkin nggak terlalu kesulitan juga saya minta maaf gitu. Mungkin lebih gampang untuk pria ya. Pride-nya nggak segede pria gitu untuk minta maaf. Dia bisa say sorry. Mungkin agak gampang kali ya. Tapi betul-betul nggak gampang itu adalah mengampuni. Padahal kita nggak bisa hidup tanpa pengampunan, saya. Baik pengampunan yang kita terima dari Tuhan maupun juga pengampunan kepada orang-orang yang melukai kita. Gitu. Wanita kalau nggak hati-hati, saya itu relasinya sangat ditentukan oleh siapa yang baik dengan dia, siapa yang kurang baik dengan dia, siapa yang menerima dia, siapa yang kurang menerima dia, siapa yang melukai dia, ya, siapa yang membaiki dia, gitu ya. Sangat ditentukan sama urusan kayak gini. Karena dia nggak bisa mengampuni atau kurang bisa mengampuni. Padahal Tuhan mau supaya kita mempunyai keluasan hati. Makanya ini might sound sexist atau sexist ya. Kalau saudara belajar di dalam historical reform theology itu kita sama sekali nggak encourage perempuan jadi pemimpin. Saudara boleh setuju boleh nggak setuju. Tapi ini ratusan tahun ya.
Bukan cuma Reform teologi, actually Eastern Orthodox dan Roma Katolik juga gitu. Kepemimpinan perempuan itu mulai dari gereja liberal actually. Dengan ide equality dan sebagainya. Padahal di dalam sejarah itu nggak proven gitu. Kalau sudah baca di dalam Alkitab, itu imam misalnya, itu laki. Yang membedakan Israel dengan yang bukan Israel, itu adalah karena bangsa kafir, imamnya ada yang perempuan. Di dalam Israel nggak ada, semuanya laki-laki. Ini bukan masalah budaya patriark lah, ntar mulai tahun 1989 tembok Berlin jatuh mesti diganti equality, nggak ada urusannya sama postmodern nggak ada urusannya. Ini lasting kebenaran ini gitu. Karena ini order yang ditetapkan oleh Tuhan. Kenapa perempuan itu sulit sekali untuk menjadi pemimpin? Karena waktu dia di dalam posisi atas, dia nggak mempunyai keluasan hati, kacau. Akhirnya jadi permainan semua gitu, di bawahnya jadi kacau luar biasa gitu, karena nggak ada keluasan hati. Makanya kita mesti sangat-sangat peka dengan kelemahan kita sendiri gitu. Saudara yang perempuan maksudnya. Perempuan kayaknya lebih bikin klik geng-geng gitu kan, kayaknya lebih Kalau laki-laki bikin geng-geng nggak bisa ngomong kayak gitu kan agak lucu ya kayaknya gitu. Laki-laki mau sama laki-laki siapa yang ngomong aja gitu kan Laki-laki saya nggak bisa ngomong, saya mau ngomong sama ini gitu. Kayaknya bukan laki-laki kayak Laki-laki harusnya nggak ada isu di dalam hal itu gitu. Sudah melihat di sini ada perbedaan gitu. Yang kedua ini prinsip klasik dari firman Tuhan. Ya, yang pertama kita bicara keluasan hati, yang kedua bicara being a submissive helper. Dua kata sekaligus submissive helper. Dia penolong, berarti ada yang utama yang ditolong ya. Ada yang utama ya, misalnya ada yang kerja utama, dia penolong gitu kan Penolong yang submisif. Kenapa? Karena yang kerja utama ya ini kan, yang laki-laki misalnya kan ya. Dia submisif di dalam pengertian dia menikmati jadi helper saja gitu. Dia bukan leadernya, dia helper, and therefore dia submissive helper. Maksudnya ini menjadi satu antidot yang sangat penting untuk perempuan supaya jangan sampai abusing power. Sekali lagi ya, perempuan itu waktu abusing power itu, waduh menakutkan lebih menakutkan daripada Hitler dan Mao Zedong. Sudah pernah tahu itu di sejarah ada namanya The Bloody Mary, sudah tahu ya? Bener-bener bloody orang itu lebih bloody daripada laki-laki ya. Bloody Mary, perempuan. Waktu perempuan dirasuk oleh ini itu kuasa dan sebagainya jauh lebih nggak manusiawi daripada laki-laki. Sudah mesti tahu ada kesulitan ini. Saya ngomong kayak gini seperti sound seksis ya. Tahu istilah seksis nggak Seksis atau seksis, diskriminasi gender gitu maksudnya. Ini bukan bukan. Kita mesti tahu bahwa memang ada kesulitan ini, makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, hai istri tunduklah kepada laki-laki atau kepada suamimu gitu. Atau di dalam bagian yang Paulus ngomong, saya tidak mengizinkan perempuan-perempuan itu mengajar. Dia sebaiknya berdiam diri. Tapi dia akan diselamatkan waktu melahirkan anak. Saya sudah bahas ini ya di PA Wanita ya. Kalau sudah yang datang waktu itu. Dan Paulus tarik bagian itu sampai kepada ordo Adam dan Hawa ya. Karena bukan Adam yang tertipu, melainkan perempuan yang tertipu, yang disifkan. Argumentasi ini jadi ordo kreasionis kalau sudah baca di dalam bagian itu. Saya nggak akan ulangi bagian ini, tapi intinya adalah supaya kita nggak gampang jatuh ke dalam ini ya, abusing power. Lebih baik perempuan itu menjadi submissive helper. Kecuali semua laki-laki itu berantakan luar biasa, sampai nggak ada satupun yang berani untuk menjadi pemimpin. Ya apa boleh buat? Deborah kan dibangkitkan Tuhan dalam keadaan kayak begitu ya. Deborah ya. Karena siapa tuh? Siapa sih? Barak ya. Siapa satu? Barak ya, betul ya. Karena Baraknya kayak banci gitu saya. Barak bilang, kalau kamu nggak maju saya nggak maju. Lah laki-laki kok ngomong kayak gini juga. Maju perang maksudnya saya, bukan maju apa gitu. Kalau lu nggak maju, gue juga nggak maju. Lu gimana sih ini, panglima perang atau apa sih ini? Deborah bilang, lu harusnya maju, Tuhan kasih di dalam tangan lu itu laki-laki. Dan harusnya kemuliaan laki-laki, Tuhan akan serahkan musuh ke dalam tanganmu, lu malah nggak mau maju. Ya udah saya maju. Oke kamu nggak maju, saya maju. Tapi lu mesti tahu ya, gara-gara saya maju ini, bukan lu maju sendiri sebagai laki-laki, lu mau dibareng-barengi sama perempuan kayak begini,
Kamu mesti tahu nanti musuhmu akan jatuh ke tangan perempuan juga, bukan di dalam tanganmu. Dan betul, saya jatuhnya ke tangan perempuan kan itu si raja siapa itu? Si Sera ya. Batu, tangannya perempuan kan itu saya, bukan Deborah ya. Menyatakan bahwa Deborah benar-benar bersih, saya. Betul-betul bersih. Dia bukan bilang ya udah lu minta gua maju, oke gua maju, nanti gua bunuh musuhnya. Akhirnya Deborah dapat. Deborah bukan cari kemuliaan, dia nggak pernah cari kuasa. So, ini anggun luar biasa gitu. Perempuan yang luar biasa anggun, dia memang nggak pernah kejar power gitu. Tapi karena apa? Boleh buat terpaksa. Ini yang laki-lakinya banci semua gitu. Nggak ada yang satu pun yang berani maju, nggak ada satu pun yang bisa memimpin Israel. Ya sudah Deborah yang maju begitu. Tapi dia nggak pernah ada motivasi untuk memimpin jadi yang nomor satu di Israel. Nggak ada soal itu. Kau sudah baca ya di dalam bagian itu. Jadi being submissive helper, menjadi penolong yang sepadan. Kecuali ya, laki-lakinya nggak mampu semua, nggak menjalankan tanggung jawab apa boleh buatlah. Perempuan harus memimpin. Kan pekerjaan Tuhan harus jalan terus ya gitu. Harus jalan terus. Nggak mungkin pekerjaan Tuhan harus nunggu laki-laki. Apa Tuhan bergantung sama laki-laki? Apa pasti tidak. Gitu. Tuhan akan jalan terus dengan atau tanpa laki-laki. Gitu. Tapi kalau kita ngomong keadaan normal ya, serahkan kepemimpinan kepada laki-laki saja gitu. Itu ordo kreasionis. Yang masalah itu sudah ada laki-laki yang mau memimpin, perempuan masih tetap mau memimpin juga. Gitu. Ini benar-benar masalah. Gitu. Sudah jelas ada laki-laki yang bisa memimpin, tapi dia masih tetap mau memimpin juga. Ini kekacauan ya di dalam banyak bidang. Gitu. Yang ketiga, perempuan mesti belajar untuk memberikan ruang ya, memberi ruang. Nah ini semua ada lawan katanya ya. Tadi kalau kita bilang kan ini tadi keluasan hati, lawan kata like and dislike atau ya kesempitan hati ya, like and dislike kita sangat tergantung dengan kita jadi sangat responsif gitu ya. Perempuan maksudnya tergantung dia baik ya saya baik, kalau dia lukai saya ya saya jadi langsung berubah gitu misalnya. Lawan katanya ini ya tadi ya, hati-hati dengan abusing power gitu karena perempuan itu bukan ordo yang di atas tapi ordo yang dipimpin sebetulnya itu oleh suami, maksudnya submissive helper against itu ya, supaya nggak abusing power. Nah memberi ruang ini lawan katanya apa sih kira-kira? Boleh jawab nggak? Memberi ruang ini against apa? Ya betul, posesif terus apa lagi? Posesif over controlling maksudnya ya. Perempuan ada kesulitan ini ya, over controlling gitu, termasuk mama-mama terhadap anaknya over controlling gitu. Kadang-kadang juga terhadap suaminya over controlling. Nyambung itu sama bagian ini tadi ya, kan kita bilang hati-hati jangan abusing power. Over controlling itu a kind of abusing power actually gitu. Dan itu sangat gak anggun saya, untuk perempuan itu sangat tidak anggun. Laki-laki kayak lebih gampang ya saya memberi ruang ya. Sebenarnya bukan memberi ruang sih, cuek. Itu yang betul itu cuek sebetulnya gitu. Gak peduli sebenarnya, bukan memberi ruang gitu. Kita jadi jangan bilang memberi ruang juga. Kita punya kesulitannya sendiri. Tapi ini bukan PA untuk ini sih, bukan PA untuk kebutuhan pria ini hari ini. Tapi waktu wanita bisa memberikan ruang ya itu dia sudah menyangkal diri gitu. Karena itu bukan natural wanita kayaknya. Natural wanita itu mencengkeram gitu ya. Jadi waktu dia bisa give space itu penyangkalan diri gitu. Yang berikutnya kebutuhan wanita ya, yaitu kebutuhan wanita kita mesti belajar untuk dapat gambaran besar ya, get the big picture. To get the big picture itu panggilan untuk setiap orang percaya ya. Kenapa? Karena kalau bagian ini nggak ada ya, getting the big picture, yang perempuan tuh akan lost in details. Perempuan kan juga ngurusin detail dan itu beautiful nature, itu ordained by God anyway, nggak ada yang salah. Even itu bukan saja nggak salah, tapi beautiful gitu, supaya untuk bisa memperlengkapi laki-laki ya. Karena laki-laki kan kurang detail gitu ya. Tapi hati-hati dengan gambaran ini ya, masuk ke dalam detail akhirnya kecil-kecil terus kecil, masalahin kecil-kecil ya, sampai losing the big picture, akhirnya membawa orang ke dalam persoalan kecil ya. Itu pekerjaan Tuhan itu banyak rusak karena perempuan ngurusin hal terlalu kecil dan bukan masalah ngurusin kecil nah, ngurusin kecil boleh. Tapi nggak lihat itu loh, efek keseluruhan ini apa sebetulnya gitu ya. Akhirnya lost in detail, nggak lihat lagi big picture ya. Pernikahan ya, ngurusin kecil, perasaan kecil, semua kecil diurusin gitu ya. Sampai akhirnya losing the big picture. Orang nggak ada kekuatan lagi saya untuk ini bergerak akhirnya gitu.
Jadi penting ya saya ini apa? Despite kecenderungan atau natur wanita yang memang kayaknya lebih ahli di dalam ngurusin hal detail, ya maksudnya itu God's given. Tapi jangan lupa kita mesti lihat hal kecil ini terus kemana gitu maksudnya. Karena kalau enggak kita jadi debat urusan kecil, apalagi kalau ego mulai masuk gitu ya. Akhirnya sudah bukan masalah kebenarannya lagi yang mana lebih baik, tapi pendapat saya ini kok enggak diterima dan sebagainya, mulai tersinggung dan seterusnya, mulai losing the big picture gitu. Itu pertengkaran atau konflik yang sangat enggak worth it, enggak ada gunanya gitu. Yang berikutnya, tadi kita bicara perempuan itu sangat membutuhkan rasa aman ya dari pria gitu, dan Tuhan juga memberikan itu gitu. Berarti persoalannya dia kan insecurity gitu ya, insecurity. Bagaimana sih menyelesaikan insecurity? Ya kalau insecurity untuk pria, ya hai pria berikanlah security kepada wanita, simpel kan ya. Tapi kalau dari wanita, saya nggak bisa jawab, hai wanita harapkanlah security dari pria, itu bukan bagiannya wanita, saya bukan itu. Wanita mesti belajar trusting, mesti belajar percaya. Itu penyelesaian insecurity dari perspektif wanita maksudnya. Wanita yang gampang panik dan sebagainya, saya nggak boleh bilang harapkanlah security dari suami, lebih panik lagi kayaknya gitu ya. Karena tahu justru suami saya nggak mampu kayaknya. Tapi untuk wanita tanggung jawabnya itu bagaimana dia belajar untuk trust ya, belajar untuk percaya gitu. Insecurity itu seringkali disertai dengan paranoia ya, kecurigaan yang tinggi gitu. Kalau wanita bilang sih namanya katanya insting. Apa ini saya? Bukan apa namanya? Bukan insting apa? Ya. Apa? Ya insting ya, betul ya. Saya nggak senang sama orang ini. Kenapa nggak senang? Susah ngomong. Nggak bener lah orang ini gitu. Wah susah ya, laki-laki kayak begini nih susah. Something is wrong dengan dia. Ya apanya? Kasih contoh, nggak bisa kasih contoh gitu. Ada certain sense dia ini apa itu. Kecurigaan perempuan itu saya memang kadang-kadang benar gitu. Oh even katakanlah seringkali benar misalnya ya. Pasti gitu. Kita kan nggak dipanggil untuk curiga ya, saya nggak ada ajaran firman Tuhan. Be suspicious, nggak ada, saya nggak ada. Yang ada adalah trust one another, itu ada, prinsip kayak gitu ada gitu. Yesus juga trust Yudas ya, tapi Yudas betray Yesus. Perempuan jangan memberhalakan ini ya, saya perasaan yang nggak boleh disakiti, perasaan yang nggak boleh dilukai, perasaan yang nggak boleh dikhianati. Perempuan jangan memberhalakan itu, saya jangan. Gitu. Kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk percaya. Gitu. Percaya itu kepada Tuhan, percaya ke atas ya, tapi ada percaya pengorbanan. Itu namanya percaya ke bawah. Kita sama anak itu kan percaya ya, itu percaya ke bawah. Bukan karena mereka trustworthy, tapi karena kita mengasihi mereka. Trust ya, against insecurity. Lalu yang berikutnya saya, ini kayaknya minggu-minggu ini saya baru belajar. Kelihatannya yang punya persoalan mendengar bukan cuma pria, tapi juga wanita. So, kita boleh tambahin poin ini saja ya. Perempuan itu boleh banyak mendengarkan gitu. To listen and be silent. Diam dan mendengarkan ya. Kontemplatif sekaligus ya, sudah boleh tambahin gitu. Ini teladannya adalah Maria ya saya. Kalau saya baca di dalam Alkitab, Maria itu mendengar, kemudian dia merenungkannya, dia menyimpan di dalam hati gitu. Apa maksud perkataan? Gitu kan saya. Maria itu a contemplative lady gitu. Dia bukan baru dengar enggak, itu bukan Maria deh, kayaknya bukan gitu gambarannya. Kalau kita mau gambaran di sinematografi model kayak gini kayaknya nggak cocok untuk Maria gitu. Maria itu dengar sesuatu, dia pikir, dia tenang, dia simpan dalam hati. Apa ya maksudnya ini? Gitu. Itu Maria gitu. Seseorang yang kontemplatif, seseorang yang bisa listen ya. Kayaknya bukan cuma Maria ibu Yesus, tapi Maria dan Marta juga ya. Maria juga. Maria yang mendengar gitu. Marta yang cerewet dengan tahu tempe dan seterusnya, masak-masak di dapur.
being contemplative ya, being silent, mendengarkan, termasuk tadi yang saya kutip dari Paulus gitu ya. Saya tidak mengizinkan wanita-wanita mengajar, tapi hendaklah mereka belajar berdiam diri. Berarti ada problem saya di dalam wanita untuk mendengar, bukan gambaran stereotip klasik cuma laki-laki. Laki-laki for sure susah mendengar, itu sudah betul, nggak perlu dirubah-rubah, itu betul kok gitu. Tapi yang kurang betul itu adalah seolah-olah perempuan lebih gampang mendengar. Ini kayak nggak benar gitu. Karena perempuan juga susah mendengar sebetulnya gitu. Ya, maka kita juga mesti menekankan bagaimana perempuan mendengar. Termasuk mungkin mendengar perempuan kali ya, saya. Mendengar perempuan yang lain. Yang terakhir kebutuhan ini ya, bijaksana, wisdom. Saya pakai istilah wisdom ini ya, saya itu Sofia atau hokmah kalau bahasa Ibrani ya. Itu pakai artikel feminin seperti sudah tahu ya. Hikmat itu artikelnya feminin gitu, bukan maskulin. Saya ini sangat menarik. Karena waktu kita bicara perempuan punya wisdom ya, itu seperti di Amsal 31 ya. Perempuan yang bisa menasihati suaminya ya. Tapi sebagai perempuan itu persuasif ya, but very powerful. Persuasif, very powerful gitu. Bukan dengan cara triumfalistik, tapi punya wisdom gitu. Jadi ini gambaran adalah seorang penolong sepadan ya, yang bisa melengkapi suaminya yang bijaksana yang nggak lengkap gitu. Ya, mencari perempuan yang bijaksana ya, yang bijaksana itu gambaran apa sih? Waktu ada kesulitan, dia nggak jadi lawan katanya sebagai actually simple gitu ya. Lawan katanya wise, lady wisdom itu lawan katanya adalah provokator gitu ya. Saya ini simple kan, provokator saya. Perempuan jadi provokator atau bahasa inilah bahasa lebih populer, kompor. Sudah tahu kompor kan ya? Lebih gampang kayaknya pakai istilah itu gitu. Api kecil digedein gitu misalnya. Waktu kita telepon ngecek persoalannya sebetulnya nggak ada masalah gimana, tapi ceritanya dia kayak seperti Yesus mau datang kembali gitu apa. Bukan jadi ini kompor ya, tapi orang yang punya wisdom dia bisa menenangkan gitu. Dia bisa menenangkan, memberikan insight di dalam ketenangan ya, seperti kayak satu air yang tenang gitu. Bukan bikin masalah jadi ini ya, jadi kecil jadi besar dan sebagainya ya. Kita mesti belajar lah di dalam hal itu, perempuan khususnya waktu dia mempunyai wisdom yang dari Tuhan, dia akan menjadi perempuan yang sangat-sangat anggun, lalu sangat memberkati suaminya, bukan cuma suaminya, gerejanya ya, masyarakatnya, tetangganya, negaranya dan seterusnya. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh sekali lagi belajar mengenai tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan semua dapat memberikan kami satu kesadaran dan juga pengertian bagaimana jadi seorang manusia yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan, berkati juga Pak Billy dalam pelayanan selanjutnya. Semoga Tuhan memakai dia yang lebih heran dan lebih besar lagi. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur atas kesempatan di mana Kau boleh memberikan sedikit apa yang sebenarnya kami terima daripada-Mu saja. Biarlah juga Tuhan Kau ajari kami bagaimana kami juga terus mau mempersembahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam untuk demi nama kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan sertai dan pimpin. Demikian dalam nama Kristus Yesus kami berdoa syukur. Amin.